Hello, 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 hello. Back again with me ya di XAU Academy ya, dan di video kali ini kita akan membahas lagi mengenai perdramaan kripto di Indonesia ya, mengenai Skyholic 888 versus Timothy Ronald dan Akademi Kripto ya. Dan kita akan kembali review sosial media dari Skyholic dan teman-teman ya. Jadi sebelum kita masuk, gue mau nyampein dulu ke kalian ya, untuk kalian yang mau dapetin Outlook XAU USD, kalian bisa follow ya Instagram kita di XAU Academy. Dan untuk kalian yang masih cari komunitas, kita ada link di deskripsi serta rekomendasi untuk kalian yang masih cari broker untuk trading. Jadi di video kali ini kita akan buat singkat-singkat aja, karena kan seperti biasa guys, kita review-review dulu ya, review-review mengenai akun kesayangan kita, yaitu Skyholic 888 ya. Jadi nah ya, ini adalah akun dari Skyholic 888 ya. Jadi kita coba dulu review-review terbaru guys ya. Ada beberapa postingan ya. Jadi kita lihat dulu dari reelsnya ya. Reelsnya ini kita dengerin dulu teman-teman. Project sebenarnya yang gue ciptain, jadi namanya Project Swarm. Swarm. Ya, jadi itu gue mau kuasain FYP dalam waktu 3 bulan. Jadi gue bikin semua sistemnya waktu itu. FYP aja lu bikin sistem ya? Bikin sistemnya. Ada Jadi, 40 karyawan waktu itu. 40 karyawan. 40 karyawan full time di kantor. Itu bikin clipper semua tuh. Bikin klipnya pakai handphone. Jadi kalau lu bayangin handphonenya begini. Jadi kayak benar-benar mereka ngeliat semua ada Oke. handphone. Satu orang berapa handphone? Satu orang bisa 8. Satu orang 8 handphone. Karena TikTok itu ada limitasi akun. 3 akun kan. Oh. Kalau akun keempat kelima biasanya udah turun tuh view-nya. I see. Iya. Satu orang 8 handphone, satu handphone Beberapa akun. Cuma itu yang orang. Gue juga ada pakai robot, pakai AI ya. Untuk klip-klipnya segala macam. Jadi kayak pabrikan bro. Oke. Jadi ada yang klip, ada yang alternate A/B testing antara lagunya dan itu segala macam. Banyak. Terus jasanya lu jual juga nanti? Wah, Cuman buat lu doang. gue doang. Ada sebuah project sebenarnya yang gue Oke, itu adalah pengakuan dari Timothy Ronald teman-teman ya. Dia jadi untuk kalian yang ngikutin Timothy, kalian pasti tahu dengan yang namanya Black Swarm project dia ini, yang dimana dia ngakunya ya beberapa tahun yang lalu itu dia buat sebuah project yang menguasai FYP Indonesia. Dan itu ya kita bisa lihat dia benar-benar melakukannya. Kalau misalnya itu benar pun, dia sukses ngelakuinnya guys. Karena apa? Karena saat itu di 2025, 2024 dia benar-benar naik teman-teman ya. Jadi gue mau nyampein ke kalian ya, Project Swarm namanya ya. Project Swarm ini nih ya dilakukan oleh Timothy Ronald dan terorganisir, di mana satu orang punya 8 HP ya. Satu orang punya 8 HP. Dan di sini ada fakta, bahasa itu fakta yang setuju ya. Gue sama dia itu gue setuju banget. Karena kalau kalian main TikTok atau main Instagram, kalian punya 3 akun. Akun keempatnya itu pasti kena shadow ban ya. Dan kalian boleh tes sendiri, kalian buat 3 account ya, itu SEO-nya full semua ya, marketing networknya, marketing internet marketingnya bagus gitu, maksudnya SEO-nya bagus, terus hashtagnya bagus, terus kalian punya konten juga bagus, banyak ditonton sama orang, dan kalian buat akun keempatnya tuh bakalan slow ya. Dan gue nggak tahu juga kenapa seperti itu, tapi itu udah menjadi rahasia untuk mereka-mereka yang main di internet marketing ya. Jadi kalau kalian main internet marketing juga, entah kalian buat clipper, entah kalian jualan, kalian pasti tahu lah ya, dimana akun keempat itu selalu sial. Akun kelima gitu juga. Jadi batasnya satu HP itu 3 memang ya, 3 TikTok, 3 Instagram kayak gitu. Makanya nanti kalau kalian punya 3 TikTok, 3 Instagram, itu dia punya SEO itu bagus banget kayak gitu. Terus setahu gue juga kalau banyak banget orang handle account-nya, itu juga bisa turun engagement-nya ya. Jadi kayak lebih dari 3 atau 4 orang megang akun kalian, itu bisa turun engagement-nya kayak gitu. Makanya admin untuk social media final itu untuk ngepost itu di satu orang, setahu gue kayak gitu ya. Dan gue juga udah coba gitu, dan ini gue setuju sama dia. Dan kalian yang main di internet marketing, kalian juga tahu juga sama yang kayak gini. Terus di sini apa nih ya? Di sini ada katanya, ini kalau TR jahat, dia bakal goreng kasus Lula buat nutupin kasus dia. Kebetulan dia juga emang selek sama Reza Arab. Jadi yang nggak tahu Lula ini siapa, ini Lula Lava teman-teman ya. Rest in peace, rest in love. Dia salah satu influencer yang baru-baru ini meninggal ya. Jadi ini nggak tahu ini dari chat dari siapa. Kalau Timothy jahat, dia bisa mainin apa ya namanya, game of attention dia itu untuk nutupin kasus dia dan ngangkat ya
masalah di Lula Lava ini. Jadi kalau kalian nggak tahu, Lula Lava itu beberapa hari yang lalu teman-teman ya wafat atau meninggal dunia. Jadi banyak sekali teori-teori yang berterbangan di netizen Indonesia mengenai kasus kematian Lula Lava. Ada yang menyebut Lula meninggal karena overdosis, ada yang menyebut Lula meninggal karena penyakit. Cuman kalau menurut gue yang paling masuk akal memang penyakit, guys. Karena dia kan juga ini ya, juga apa bahasanya ya? Komplikasi ya, bahasanya itu komplikasi. Ya, jadi penyakitnya itu banyak, nggak hanya GERD doang, dia ada juga infeksi saluran kemih, banyak banget guys. Jadi kalau kalian ngikutin ya AAA Clan ya atau Reza Arab and Friends, kalian tahu ya Lula Lava ini siapa. Jadi di sini dengan omongan yang seperti ini ya ada salah satu komentar menyebutkan kalau dia mau jahat dia bisa tutup dia punya kasus dengan menaikkan kasusnya si Reza ini. Dan Reza itu kenapa bisa dipanggil ke kepolisian, katanya ya dia ada di tempat kejadian perkara teman-teman ya, atau di TKP kayak gitu, jadi maka diangkat. Dan banyak sekali ya teori-teori yang berterbangan di netizen Indonesia, jadi itu biasa sih. Dan di sini ya ada caption dari Skyholic, ada isu Adinda Timothy mau manfaatin momen ya goreng kasus meninggalnya orang lain sebagai pengalihan isu supaya kasus dia ketutup berita lain. Jadi kalau kalian tahu permainan buzzer Indonesia ya kan mungkin akrab dengan pola-pola seperti ini. Wah kalau ini sampai bener lo jahat sih, gue harap lo gak beneran lakuin ini ya, please hadapi dengan gentle. Gue udah kasih contoh lo, gue kritik orang, kita pernah kepleset, blunder, at the end, kita minta maaf, ini bukan at the end ya, bukan dan tapi end nih, ini typo nih, ya Skyholicnya typo guys. Tanggung jawab dan gentle. Lo kenapa? Lo kemana? Udah hilang berminggu-minggu, muncul dong, jangan diem baik, dari kemarin gak nongol-nongol. Tanggung jawab woi, pada nungguin nih, at least bikin statement kayak apa gitu, kayak ya mau dikulitin sampai habis lo. Jadi kita juga lihat ya beberapa kasus ke belakang seperti kasus Jim Goblok ya, itu tipe Timothy ini tidak merespon guys, dia tuh bakalan dia diem ya, dia nggak ngerespon. Nah itulah gimana ya, kalau menurut kalian ini bagus gimana ya? Kalau menurut gua alangkah baiknya dia ngerespon sih ya, dia buat statement yang baru gitu loh, dia buat statement mengenai hal ini gitu. Tambah lagi kita juga bisa dapat konten bos. Ya kita juga bisa dapat konten dari ini. Oke. Ya terus kapan sidangnya, lama banget nungguinnya ya. Jadi banyak banget yang komentar guys mengenai kasusnya Timothy Ronald ini, kenapa nggak diproses-proses kayak gitu. Dan baru-baru ini ya Adam Denny ya, Bang Adam Denny ya, Bang Adam Denny ini, Bang Adam atau Bang Denny, rata-rata orang manggilnya Adam sih ya. Bang Adam sama satu orang ya, ini Stefani sih ya, Stefani dan Pak atau Om Deddy Corbuzier ya, atau Master Corbuzier itu mengundang ya Adam Denny dan admin Skyholic ya, salah satu admin katanya di podcast Close the Door ya. Dan dia juga korban kalau nggak salah ya, dia juga korban katanya. Tadi adminnya, tadi korbannya gue juga kurang tahu guys, tapi gue udah nonton. Jadi kalau kalian belum nonton di Close the Door, kalian nonton dulu di Close the Door karena jelas banget di sana ya, rentetan permasalahannya sampai alasannya sampai ya nanti siapa Skyholic di belakang, nanti kita bahas ya. Di sini ya ada caption Skyholic Universe X Close the Door. Makanya Skyholic ini menurut gue itu bukan satu orang. Iya, ada man behind-nya. Tetapi dikontrol oleh banyak akun guys. Ya, artinya dikontrol oleh banyak pihak, teman-teman. Ya, jadi banyak banget orang yang megang akun Skyholic ini untuk menyuarakan ya kebenarannya. Nanti kelihatan tuh ya motif ya, kayak Bang Adam membantu para korban ini, motifnya apa? Apakah ingin membantu, apakah pengen riding the attention ya, atau dia ngikutin atensinya atau gimana, mencari uang, kita nggak tahu. Nanti di sini jelas banget ya. Dan Bang Adam pun sampein di Close the Door saat podcast sama Om Deddy itu, dia ingin ngebantu ya, dia ingin ngebantu doang karena dia pernah berada di posisi para korban ya. Jadi kalau kalian tahu track record Bang Adam, gue nggak mau bahas di sini karena beliau juga orang baik. Pokoknya beliau pernah masuk ke penjara gitu loh, udah gitu aja ya. So next ya, di sini juga ada tweetan dari Skyholic 88 di akun Twitternya. Kenapa kasus Timothy Ronald kok penanganannya lambat? Nanti semuanya terjawab di Close the Door hari ini tayang 18 waktu Indonesia Barat. Ya, cluenya sabun. Menarik. Ya. Bukan sih, ini bukan sabun guys nih. Ini laundry teman-teman ya. Jadi kalau kalian udah nonton Close the Door, kalian tahu indikasi paling kuat kenapa lambat ya menurut mereka itu
karena adanya indikasi tindakan pencucian uang, teman-teman. Ya, dan ini juga adalah reelsnya dari Skyholic 88 ya. Jadi kita dengerin dulu. Skyholic apa sih? Wah gila. Gue mau langsung aja, menurut lo TR ini kayaknya gara-gara kelas, gara-gara kripto, atau gara-gara cuci duit? Kelasnya mahal katanya. Paling mahal berapa? 100 juta. 100 juta harga kelasnya. Semua ada Dia by data. bilang kalau lu tarik itu duit Ya. dari Manta, Gue hantam lo di tempat. Pamer foto lagi di Krimum Polda. Nih gue laporin lu nih. Bentar lagi lu dijemput. Kayak anak bocah gue bilang nih si DM-nya. dia ngancam menggunakan nama polisi itu. Artinya polisinya kalau nggak bertindak berarti polisinya lu keluar-keluar di mana-mana ngomong bahwa lu dituduh oleh pemilik Holy Jadi gini ceritanya. Lu yang sekolah goblok lu ikut akademi gue tipu lu semua. Lu bisikin gue dong di sini dong. Apa tuh? Skyholic siapa sih? Wah gila. 5, 4, 3, 2, 1. Nah, kita breakdown satu-satu guys per scene-nya. Ya, karena ini seru nih. And close the door. Skyholic siapa sih? Wah gila. Nah, itu ketika Om Ded nanyain ya ke Bang Adam masalah Skyholic itu siapa, terus dibisikin, kalian bisa lihat ya reaksi dari Om Ded. Ya, kalian bisa lihat reaksinya. Skyholic siapa sih? Wah gila. Nah, dia bilang, wih, wah gila, berarti kaget ya, berarti bukan orang yang bukan orang yang di otak kita selama ini guys. Ya bisa jadi ini orang besar, karena apa? Karena statement setelah itunya, Om Ded itu ngomong kayak, gue gak ikut-ikutan deh, kata dia kalau kayak gitu. Ya berarti sesuatu atau seorang yang di belakang ini ya, itu punya power nih, kemungkinan besar dia punya power teman-teman. Ya, dan di sini ya pembahasan biasalah ya mengenai Timothy Ronaldo itu kayak dari keras, terus intimidasi terhadap member itu seperti apa, ya terus indikasinya apa, banyak. Jadi kalian bisa nonton langsung di YouTube-nya Om Ded ya, di Close the Door Podcast ya. Jadi kita review sedikit teman-teman ya, dan gue mau ngasih pertanyaan sama kalian, siapa sih ya Skyholic 888 ini? Ada yang bilang Timothy Ronaldo sendiri ya, cuman agak gimana-gimana ya kalau Timothy Ronaldo sampai ngebuat dirinya jatuh sejatuh-jatuhnya, terus diundang sama Om Ded, sampai ke Om Ded pun pasti kena ini ya, pasti kena dampaknya gitu loh. Anjir, gue kemakan juga nih sama gorengan dari Timothy gitu. Ini gimana menurut kalian, siapa sih Skyholic 888 ini? Dan kita review teman-teman story dari Skyholic 88 ya. Oke. Apa nih? Ibarat Indra Kents dan Paris Fernandes. Wait. Ini Big Mo sama Big Mo ya. Ini kalau kalian nggak tahu ini Big Mo, ini si Timothy. Cuman satu streamer satu Indonesia yang gue bakal datang. Cuma satu doang, gue doang. Cuma satu. Nih pertanyaannya kan pasti nih komen-komen kenapa mau datang ke sini. Ketika gue liat stream lo waktu itu masih 3.000 kayaknya. Instagram lo tuh masih 1.000 kayaknya. Misalnya 1.000, gue ngomong sama partner gue, si Bro Kakak, terus gue ngomong sama Kak Irwan juga, gue bilang ini orang bakal nomor satu. I'm never gonna fail. I told you, Timothy. Iya sih, sama sih. Ya kalau misalnya benar, ini kalau salah ya salah dong. Tapi kalau misalnya benar, ya patternnya kayak sama. Ada yang setuju? Ya? IHSG ambruk gara-gara saham Konglu. Katanya asing pada exit peluang. Nah ini masalah saham guys. Ya kalau kalian lihat IHSG sekarang, IHSG turun. Tambah lagi tarif juga nggak jelas ya. Kayak tapi anonim atau gaji UMR tapi punya impact. Ya. Atau gaji UMR tapi punya impact. Ini menurut dari Koteo ya, gue juga suka nontonin Koteo. Tapi anonim atau nggak punya impact, atau gaji lu UMR tapi lu punya impact. Realistisnya ya? Ya. Kaya tapi anonim paling enak anjir. Sekarang gue harus terkenal supaya kaya. Kalau gue udah kaya ngapain gue terkenal anjir? Hidup di spotlight plus minus lah. Ya. Gue nggak, maksudnya gini, kalau Tuhan tetap mau pakai gue di sosial media, Nah gimana menurut kalian? Kalian lebih pilih kaya tapi anonim, atau kalian punya impact tapi pendapatan kalian bukan UMR lah, UMR kecil banget cuy. Misal contoh lah, kalian kaya, misal pendapatan kalian 1 bulan 1 M, tapi kalian anonim, nggak ada yang tahu sama kalian. Atau ya, kalian pendapatan saya 100 juta tapi kalian punya impact. Kalian pilih yang mana? Ya, atau misalnya 50 juta tapi kalian punya impact.
Terus ada komen dari Skyholic, kenikmatan sesungguhnya adalah ketika kita tidak memiliki kesadaran akan eksistensi. Ya, berarti memilih untuk tidak terkenal, artinya anonim. Ya, ini jawaban dari Skyholic di komentar ya. Pada akunnya Bang Andreas ya, Bang Andreas Tobing. Let's go. Ya, let's go. Emas cetak rekor guys ya ke 5.000 US dollar per troy ounce ya. Bertahap-tahap karena geopolitik dan ya ketidakpastian makro global ya. Dan ini juga bertahan menjadi top 1 aset global ya. Dan biasanya kalau emas ATH terus bakal ada resesi ya, seperti itulah. Itu kalau kalian belajar tentang makroekonomi dan pola ekonomi dunia, kalian pasti tahu lah kalau emas ATH pasti ada resesi atau misalnya bakalan terjadi bubble. Itu narasi-narasi yang terus terulang dan pola-pola yang terus terulang, teman-teman. Kalian bisa belajar sendiri. Pak Purbaya akan dinoelkan. Pesan nih buat Pak Purbaya nih. Ustaz Pak Purbaya, modusnya. Nah, ini juga berita hot ya, di mana katanya Pak Purbaya mau dijebloskan teman-teman ya, karena dia kita tahu lah Pak Purbaya do something good ya, do the good stuff, dia ngebantu banget, dia ngurusin banget ekonomi kita, dan banyak banget ya para bandit-bandit atau mafia-mafia ini yang tidak senang dengan Pak Purbaya. Banyak dari mereka yang mengalami kerugian secara material dan mereka ingin memasukkan Pak Purbaya ke dalam bui, teman-teman ya. Dan di sini ada istilah dinoelkan ya, berarti di penjarakan gitu. Ini kata Immanuel Ebenezer ya. Cuman kalau menurut gua, kalau mau dibawa kayak gini, mungkin kasusnya bukan ke Pak Immanuel mungkin ya, tapi ke kasusnya Tom Lembong, teman-teman ya, yang dijebak kayak gitu dan ujung-ujungnya tidak terbukti. Gimana menurut kalian? Apakah Pak Purbaya bisa masuk bui, teman-teman ya? Nah, ini tadi Terima duit, gue mah nggak terima duit. Hal yang katanya Pak Purbaya akan dipak-noelkan, Bapak udah dengar belum Pak? Itu tanggapan Bapak gimana? Saya nggak ngerti apa sih maksudnya. Jadi Bapak akan... Nah, itu cuman ini dong, cuman apa namanya, cuman jawaban dari Pak Purbaya ya, dia nggak nerima duit, ngapain takut, sama kayak Tom Lembong, teman-teman ya. Dan baru-baru ini juga ada kayak Pak Nadiem Makarim, katanya juga kayak gitu, dia tidak menerima uang sepeser pun. Ya gitulah, ada aja drama-drama di Indonesia, teman-teman. Apakah Ahmad Saroni adalah Skyholic? Hah? Gimana menurut kalian? Apakah Ahmad Saroni adalah Skyholic? Ini langsung dari siapa nih? Dari Bang Adam ya, langsung dari Bang Adam nih, langsung di tag-nya akun Skyholic ya. BTW lagu gue udah ganti dam. Apa nih? Lagu apa nih? Walah. Iya banget. Nah, ya kalau kalian lucu sih. Ya. Oke. Nah, ini agak aneh sih. Di satu sisi orang mengira kalau Skyholic ini adalah Ahmad Saroni. Terus ya di repost postingannya ya dengan lagu terbaru Benci Tapi Rindu. Ya Bang, kita udah ganti lagu. Makanya gue bilang Skyholic ini di belakangnya banyak banget guys. Ya, gue nggak ngerti ini siapa orang di belakang Skyholic ini. Jujur aja gue. Ya, agak bingung karena ini banyak banget. Kalau kalian lihat pola story-nya itu kayak apa? Kayak kita ngomong sama teman kita guys. Ya kayak gue ngomong sama lu, terus lu ngomong sama dia, ya dia ngomong sama gue lagi, kayak gitu. Tapi di satu account, ngerti nggak? Gitu loh. Jadi menurut kalian siapa sih Skyholic ini? Ya, ini apa nih? Ya dari Adam, ada dari Bang Adam. Who among the Skyholic, siapa? Ya di belakang apa? Siapa sosok di balik Skyholic? Ya, Adam, Agnes, Ahmad Saroni. Ini apa nih Bang Denny yang ngomong, Bang Adam yang ngomong, atau Skyholic yang ngomong? Guys, kita coba cek langsung ke Oke. Anjay. Gue mau langsung aja menurut.
Baru bulan Januari podcastnya udah panas banget ya, dari Ardiawan Hali. Tapi jurang banget ini podcast, mau nggak mau ini semuanya demi kebenaran keadilan. Jangan iming-iming masyarakat lagi dengan kebodohan branding. Terus ini chat dari Bang Adam Denny, case mengawal korban Timothy Ronald ini ya, tipu muslihat TR adalah perjalanan terakhir gue. Oh shit, selepas ini gue mau berhenti total karena udah 8 tahun gue di dunia is. Damn. Tapi salut sih sama Bang Ahmad Denny guys ya. Put W's in the chat bro ya, put W's in the chat. Ini orang baik sih ya, karena dia nguatin mental para pelapor juga, dia juga nguatin ya para pihak-pihak yang ditekan ya. Orang-orang cuma bisa hate, komen, pansos dan lain-lain. Gue juga nggak peduli sih, udah nggak mempan sama gue. Di setiap case yang gue jalani taruhannya itu nyawa, karena gue bukan anonim, betul ya. Kayak case Bang Adam terakhir yang masuk guys, itu dia sampai mengorbankan diri dia guys ya. Intervensi bener-bener lagi kencengnya datang ke gua, energi gua udah bisa-bisa terkuras karena udah setengah perjalanan gua all out sekalian di podcast Om Ded. Gak peduli juga kalau itu bener-bener tepi jurang, yang penting fakta harus diungkapkan ke publik dan keadilan harus dijunjung tinggi di negara ini. Kalau bersih kenapa risih, nah ini tagline-nya guys ya. Selamat malam, betul nggak guys? Tapi kalau oh god, si Bang Adam mau retire guys ya dari dunia-dunia seperti ini, mungkin jadi content creator kalau Bang Adam, tapi peace ya. Dude, jangan stop ya, jangan stop. Maksudnya jangan stop buat konten gitu loh. Mau lu jadi seorang influencer biasa, review-review makanan pun gue tetap nonton bang. Ya, karena di akun utama gue tonton dulu. Gitu, dari kasus-kasus sebelum-sebelumnya. Gitu, ya. Oh, berarti tadi ya yang buat caption AA Clan itu adalah Skyholic-nya guys, bukan Bang Adamnya. Ya. Tapi ini gimana ya? Oke. Karena kan kita tahu lah ya, yang ngikutin Bang Adam sebenarnya kalian tahu Bang Adam ini punya masalah dulunya sama Bapak Ahmad Saroni. Sampai beliau masuk tuh ya. Terus mereka juga udah baikan, they're good, ya, they're friends ya. Jadi gimana nih menurut kalian? Sumpah nih ger ya, ger sama gerget gue ya, karena kalau iya Ahmad Saroni dibalik semua ini guys ya, dan ada sih yang ngomong kalau misalnya Pak Ahmad Saroni yang jadi orang dibalik Skyholic atau misalnya the man behind Skyholic, ngapain dia bagi-bagi uang? Kalau kalian tahu Pak Ahmad Saroni ini kaya banget cuy ya, dia punya bengkel McLaren cuy ya, dia punya bengkel-bengkel sports car ya, dia juga DPR ya, dia juga legislatif ya, entah DPR atau TPR gue kurang tahu, gue soalnya kalau Pak Ahmad Saroni gue kurang ngikutin ya, sorry Pak ya, tapi perjalanan hidupnya gue ikutin banget dari dia supir truk sampai dia jadi miliarder dan juga salah satu crazy rich di Indonesia teman-teman ya. Dan di sini ada foto beliau dengan ya Bang Adam Denny ya, apakah beliau dibalik akun Skyholic 88 atau Skyholic yang fotoin? Berarti kan ada di sekitar sana tuh. Tapi yang gue dapet ya teman-teman ya, katanya Skyholic ini adalah lawyer ya atau pengacara gitu. Nah jadi kan masih simpang siur. Berarti kan memang banyak orang ya yang ada di belakang akun ini teman-teman. Tapi siapa the man ya? Siapa orang di belakangnya? Keren sih ya, keren sih. Ini perlu kita jadiin thumbnail nih ya. Apakah Ahmad Saroni ya adalah orang di balik Skyholic 88 teman-teman? Nah ini yang nggak tahu ya, yang lagi rame ya, konten-konten giveaway katanya, contoh lah konten giveaway 10 juta ternyata dikasih cuman 100.000 atau 200.000 ya, namanya orang kalau dikasih uang 200.000 free pasti diambil lah, mau buat konten dulu atau gimana bebas. Terus di sini juga ada kasusnya ya, para influencer juga, ada influencer yang ngangkat masalah Willy Salim ini mengenai fake ya giveaway konten. Ya, dan di sini Willy Salim klarifikasi bahwa tuduhan konten giveaway settingan tersebut itu format hiburan, bukan untuk niat menipu-nipu orang. Ya, dan di sini juga Skyholic menyebutkan bahwa gue punya beberapa analisis tentang cara main dia dan end game-nya itu atau end goals-nya itu kemana. Ya, besok gue bahas ya.
Nah, besok gue bakal update lagi nih mengenai Willy Salim. Seru juga nih, ya, karena Willy Salim ini kita terkenal dermawan, teman-teman. Ya, suka bagi-bagi uang. Ternyata itu hanya settingan, ya, dengan format hiburan, bukan niat untuk menipu. Bagaimana menurut kalian? Ya, setidaknya kita sudah membahas mengenai ini. Ya, who among them is Skyholic? Ya, siapa di balik mereka ya yang menjadi Skyholic, teman-teman? Orang di balik dari Skyholic itu, ya. Apakah beliau ini, ya, Ahmad, ini nggak tahu ya siapa, tapi SI, cuman ini terlalu mendekati dengan kata-kata Ahmad Sahroni, teman-teman. Gimana menurut kalian? Ya, kalau misalnya bapak kita ini, ya, Bapak Ning Mauning kita ini adalah the man behind, ya, tujuannya apa, ya, atau mau ngapain? Pasti ada pertanyaan kan? Nggak mungkin teman-teman ya, kayak apa ya, kayak drama-drama ini dibuat untuk sesuatu hal yang tanpa kepentingan, iseng doang, ya, sampai orang berani naruhin segalanya, kena cecar, kena maki, ya gitulah, ya, sampai di hate sana sini, dikirim buzzer apa semua, pasti ada sesuatu. Jadi kayak kita ngelakuin sesuatu pasti ada tujuannya. Apakah tujuannya, ya, dibalik drama-drama ini, teman-teman, kalian boleh komen di bawah. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya karena ini udah mulai 30 menit kepanjangan. Oke, bye bye.